Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memberikan penjelasan mengenai mengenai hukum-hukum himpunan serta teorema-teorema himpunan. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Ada saya Muhammad Rafli Putra Davaldi. Saya Rifansyah Fitra Haikal Sugeno. Saya Ardika Bagus Saputra. Saya Muhammad Aslam Mubarak. Saya Kristan Josanto Kuryawan. Next. Yang pertama untuk hukum-hukum himpunan ada hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa gabungan dari himpunan A dengan himpunan kosong adalah himpunan A sendiri, sedangkan irisan dari himpunan A dengan himpunan semesta adalah A sendiri. Kemudian ada hukum nul atau bisa disebut sebagai hukum dominasi yang menyatakan bahwa irisan dari suatu himpunan A dengan himpunan kosong adalah himpunan kosong. Lalu gabungan dari himpunan A dengan himpunan semesta adalah semesta itu sendiri. Next. Lalu selanjutnya ada hukum komplement yang menyatakan bahwa gabungan dari suatu himpunan A dengan himpunan bukan A adalah himpunan semesta. Lalu irisan dari himpunan A dengan himpunan bukan A adalah himpunan kosong. Lalu ada hukum idempoten yang menyatakan bahwa gabungan dari himpunan A dengan dirinya sendiri adalah himpunan A. Lalu irisan dari himpunan A dengan dirinya sendiri adalah himpunan A. Next. Hukum observasi. Gabungan dari suatu himpunan A dengan irisan dari himpunan A dengan himpunan B adalah himpunan A. Irisan dari himpunan A dengan gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan A. Hukum involusi. Apabila suatu himpunan A dikomplement 2 kali, maka akan menghasilkan himpunan dirinya sendiri. Next. Hukum komutatif. Gabungan atau irisan dari suatu himpunan A dan B sama dengan gabungan atau irisan dari himpunan B dan A. Hukum asosiatif. Gabungan dari suatu himpunan A dengan kelompok gabungan himpunan B dan C sama dengan gabungan dari kelompok gabungan A dan B dengan himpunan C. Hal yang sama juga berlaku pada irisan. Yang ke-9, hukum distributif adalah gabungan dari hukum himpunan A dengan kelompok irisan B dan C sama dengan irisan dari kelompok gabungan A dan B dengan A dan C. Irisan dari himpunan A dengan kelompok gabungan B dan C sama dengan gabungan dari kelompok irisan A dan B dengan A dan C. Lalu yang ke-10 ada hukum De Morgan, yaitu adalah komplement dari kelompok irisan himpunan A dan B sama dengan gabungan dari komplement himpunan A dengan komplement himpunan B. Komplement dari kelompok gabungan himpunan A dan B sama dengan irisan dari komplement himpunan A dengan komplement himpunan B. Lalu yang ke-11 ada hukum komplement 2, yaitu komplement dari himpunan kosong adalah himpunan semesta, sedangkan komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Teorema himpunan, teorema 1. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A gabungan bagian dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong gabungan bagian dari A. Jika A gabungan bagian dari B dan B gabungan bagian dari C, maka A gabungan bagian dari C, misal A 1 dan 2, B 1, 2, 3 dan 4, C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, sedang himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Maka bisa didapatkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Lalu teorema 2. Beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, A beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A. Berlaku hukum komutatif. Contohnya, jika A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, dan B beranggotakan 2, 4, 6, dan 8. Maka A union B dikurangi A irisan B sama dengan B gabungan A kurangi B irisan A. A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8 dikurangi dengan A irisan B yaitu 2 dan 4 sama dengan B gabungan A 1, 2, 3, 4, 6, 8 dikurangi B irisan A yaitu 2 dan 4
Sehingga diperoleh bahwa beda setangkup A dan beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A, yaitu 1368 sama dengan 1368. Lalu yang kedua, di mana berlaku hukum asosiatif, yakni A beda setangkup B didahulukan, lalu dibeda setangkupkan dengan C sama dengan A beda setangkup dengan B beda setangkup C dengan B beda setangkup C didahulukan. Contohnya, jika A beranggotakan 1, 2, 3, 4, lalu B beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan C beranggotakan 1, 3, 5. Maka selanjutnya A gabungan B dikurangi A irisan B dibeda setangkupkan dengan C sama dengan A beda setangkup B gabungan C kurangi B irisan C. A gabungan B 1, 2, 3, 4, 6, 8 dikurangi A irisan B 2 dan 4 dibeda setangkupkan dengan C. Lalu A sama dengan A beda setangkup, di mana B urusan union C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dikurangi himpunan kosong karena B irisan C tidak ada irisan, sehingga himpunan kosong. Lalu diperoleh 1, 2, 3, 6, 8 dibeda setangkupkan dengan C sama dengan A beda setangkup dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sehingga diperoleh 1, 3, 6, 8 digabungkan dengan D gabungan dengan C dikurangi 1, 3, 6, 8 diiriskan dengan C sama dengan A gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dikurangi A irisan 1, 3, 4, 5, 6, 8. Maaf, ini ada duanya harusnya. Lalu diperoleh dari 1, 3, 6, 8 gabungan dengan C diperoleh 1, 3, 6, 8 dikurangi 5. Maaf, 1, 3, 6, 8 kurangi irisan dari 1, 3, 6, 8 irisan C sama dengan 1, 3, 5. Lalu A gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dikurangi A irisan 1, 3, 4, 5, 6, 8 diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dikurangi 1, 2, 3, 4, 6, 8. Sehingga dari hasil operasi ini diperoleh keduanya hasilnya adalah 5. Sehingga membuktikan bahwa hukum teorema 2, hukum asosiatif adalah benar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.